Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuandita Khairunisa Pramiadi. Di sini saya akan menyampaikan hasil LKT dan modul yang saya isi. Saya akan menjelaskan tentang analisa aspek positif dan negatif. Ide bisnis saya satu yaitu membuat aksesoris. Aspek positifnya yaitu kerajinan yang saya ambil ini, saya sudah menguasainya. Terus mudah membuatnya. Terus saya menyukai pernak-pernik, hiasan, sudah siap bahan-bahannya juga, dan mudah ditemukan. Aspek negatifnya, pemasarannya saya kurang bisa, dan saya mudian. Selanjutnya yaitu analisa SWOT. Analisa SWOT adalah suatu cara yang digunakan untuk menilai dan mengukur kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness yang dimiliki oleh pengusaha serta melihat peluang opportunity dan mencari informasi adanya ancaman atau gangguan trends dari usulan produk dan pasar. Informasi yang digunakan dalam analisa SWOT adalah informasi yang berasal dari usulan ide usaha yang telah lolos analisa pros-cons. Kondisi internal pengusaha yaitu strength atau kekuatan, mempunyai keahlian, mempunyai bahan bakunya juga, mempunyai alat-alatnya. Weakness atau kelemahannya, pengemasannya yang belum menarik, dan kemudian dalam kondisi eksternal pengusaha yaitu opportunity atau peluangnya, jarang ada yang berjualan gelang dari manik-manik, dan cerita atau tantangan dalam pemasarannya. Selanjutnya yaitu ada kuadran. Jumlah S-nya atau kekuatan ada 3. Jumlah W atau weakness ada 2. Jadi selisih S dikurangin W itu 1. Kekuatan dikurangin kelemahan. Jumlah O saya 1. Jumlah T-nya 1. Selisih O dan T itu sama, tidak ada. Peluang dikurangi ancaman. Jadi di kuadrat 1. Dari perhitungan di atas, ide bisnisku berada di kuadrat 1. Strategi untuk memenangkan persaingan di kuadrat tersebut adalah mendukung strategi agresif. Selanjutnya yaitu ada analisa pesaing. Nama pesaingnya itu misalnya toko YM. Kelebihan di toko itu adalah beragam pernak-pernik, tempatnya luas. Kekurangannya itu mahal, dan aksesorisnya biasa saja yang dijual di situ. Cara mengatasi persaingannya, membuat aksesoris yang menarik dan bagus. Lalu kita masuk ke modul. Sini ada diagram. Di sini ada jenis kelamin. Itu kelompok yang saya pilih yaitu perempuan. Alasan memilih kelompok tersebut karena untuk hiasan kerudung di perempuan atau aksesoris yang dipakai oleh perempuan seperti gelang. Usia yang saya pilih yaitu remaja dan dewasa. Digunakan untuk berbagai kesempatan, untuk dikurung, di tas, ataupun ke pesta. Tingkat pendapatannya bawah dan atas dan menengah. Harganya sekitar 10.000 ke atas. Tempat tinggal di perkotaan, karena untuk menghiasi pakaian atau fashion mereka dalam berpergian itu lebih banyak di perkotaan. Kriteria lain adalah pekerjaan, PNS, pegawai swasta, mahasiswa, dan pelajar. Jenis semua kalangan perempuan. Alasan dengan kelompok tersebut karena dapat dipakai semua kalangan untuk semua kegiatan. Selanjutnya yaitu kita kembali ke LKT lagi. Nama Yuandita Khairunisa Pramiadi. Nama usahanya Yukhafi atau itu logo. Jenis usahanya aksesoris. Deskripsi produk yang dijual,
yaitu saya menjual bros, gelang, dan konektor masker. Nah, manfaat produk untuk menghiasi kerudung dan mempercantik penampilan. Bahan baku yang digunakan yaitu manik-manik, benang, kain perca, jarum, dan gunting. Keunikan dan keunggulan produk yaitu desainnya bagus, warnanya indah, rapi, dan kuat atau tahan lama. Informasi tambahan lain tentang produk yaitu dipasarkan online dan offline dan mudah didapatkan. Nah, selanjutnya yaitu menentukan target konsumen dan karakteristiknya. Segmentasi adalah pengelompokan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan ciri tertentu. Nah, geografi negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, demografi, jenis kelamin perempuan, usia remaja hingga dewasa, tingkat pendapatannya itu 20.000 ke atas, tingkat pendidikan SMP sampai ibu-ibu, agama semua kalangan, psikografi, kaum milenial, gaya hidup ini, nilai yang dianut berwarna, kepribadian menyukai aksesoris dan glamor. Nah, selanjutnya yaitu targeting. Targeting itu atau penargetan adalah memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawarkan produk kita. Nah, sini juga ada geografi, yaitu Indonesia dan Jawa Barat, demografinya perempuan, usia 15 tahun hingga 50 tahun, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan yaitu 20.000 ke atas, tingkat pendidikannya SMP hingga ibu-ibu. Psikografinya sederhana, fashionable, dan modis. Lalu ada positioning, adalah cara agar produk kita dapat dengan mudah dan selalu diingat oleh konsumen. Positioning juga harus diikuti dengan tagline atau slogan. Nah, positioning penempatannya, tagline atau slogannya yaitu aksesoris Yukafi, bagus, indah, dan kreatif. Yaitu apa saja keunggulan produk dan jasa saya? Yang pertama yaitu bros, terbuat dari manik-manik atau kain perca. Lalu yang kedua ada gelang terbuat dari manik-manik. Yang ketiga yaitu konektor masker menggunakan manik-manik juga. Adakah produk atau jasa lain yang sama dengan produk jasa saya? Yaitu ada gelang. Apa yang membedakan produk atau jasamu dengan produk sejenis lainnya? Desainnya lebih menarik, lebih indah, harganya lebih murah, pengemasannya lumayan, dan dijual online dan offline. Nah, apa keunikan atau keunggulan produk atau jasa yang dapat menarik hati konsumen? Menurut saya, yang saya jual itu desainnya menarik dan jarang ada yang buat. Limited edition. Rencana apa yang akan kamu lakukan agar keunikan dan keunggulan produk jasamu dapat dilihat oleh konsumen? Promosi di sosial media dan di CFD atau Capday itu dia. Nah, promosi di sosial media saya belum meluas, hanya beberapa saja produk yang akan dibuat dan dijual. Dan saya akan menjual aksesoris, alat yang digunakan yaitu ada jarum, dan jarum ini beberapa ukuran. Ini yang kecil dan ini yang panjang. Nah, yang kecil ini buat itu benang, dan yang besar ini buat masukkan manik-manik dengan mudah. Nah, jarum ini satu bungkus
sudah ada, itu harganya sekitar 12.000. Lalu ada benang untuk menjahit kain perca seperti ini biasa, yaitu yang dimiliki ada 2, itu sekitar 5.000. Lalu ada senar untuk memasukkan manik-maniknya, beberapa ukuran. Dan ini ada yang karet, yang elastis. Ini ada 2 ukuran, yaitu saya punya 3 yang kayak gini. Sudah ada sekitar 15.000. Lalu ada wadah untuk menyimpan manik-manik. Sudah ada, dan 15.000. Nah, lalu gigap. Jumlah yang dibutuhkan 1, belum memiliki, itu sekitar 30.000. Lalu ada tang. Jumlah yang dibutuhkan 1, dan itu belum ada. Harganya sekitar 30.000. Lalu ada lem tembak. Jumlah unit yang dibutuhkan 1, sudah ada sekitar 40.000. Lalu ada gunting benang. Gunting benang seperti ini untuk memudahkan menggunting benangnya. Nah, bisa juga memakai gunting seperti ini biasa. Jadi total sekitar 147.000. Lalu ada biaya lain yang dibutuhkan untuk memulai usaha. Yang pertama itu biaya profesional, online menggunakan kuota atau Capridai, CFD di Kabupaten. Biaya yang dibutuhkan sekitar 50.000. Biaya risiko atau jaga-jaganya yaitu 50.000. Biaya bahan baku dan produksi awal sekitar 100.000. Total 200.000. Sehingga total modal awal yang dibutuhkan saat memulai usaha yaitu biaya untuk membeli peralatan dan biaya lainnya adalah sekitar 347.000. Nah, lalu ada bagaimana alur aktivitas produksimu, seperti ini. Nah, yang tahap pertama yaitu pembelian seluruh bahan baku, mute-mute atau manik-manik, pertama senar, kain perca, jarum, dan benang. Nah, tahap keduanya, cari referensi atau kita pilih desain yang akan kita buat pola atau warna yang kita inginkan. Nah, tahap 3, siapkan bahan dan alat yang akan digunakan dan diambil atau dipisahkan. Nah, tahap 4-nya, lalu buat rangkaiannya, menggunakan benang dan jarum agar memudahkan untuk mendesainnya dan rangkai menyerupai misalkan bunga. Nah, selesai bunganya, lalu kita tambahkan tali menggunakan manik-manik yang diisinya bunga. Nah, tahap ke-6, lalu pasangkan pengait di ujung-ujung tali manik-manik tersebut menggunakan tang atau gegek. Tahap ke-7-nya, di sisi satunya bisa gunakan rantai sedikit dan berikan manik-manik di ujung agar cantik. Nah, tahap ke-8, lalu rapikan manik-manik tersebut agar indah dan cantik sebelum pengemasan. Nah, tahap ke-8-nya, lalu siapkan plastik dan masukkan label kita bila sudah ada. Nah, tahap akhir atau step jualannya, masukkan gelang tersebut dengan rapi dan rekatkan plastiknya dan berikan kartu ucapan terima kasih di dalamnya. Nah, selanjutnya yaitu biaya produksi atau biaya bahan baku langsungnya. Yang pertama yaitu ada manik-manik pasir, contohnya seperti ini. Nah, itu 5 variasi dari toko A, itu sekitar 20.000. Nah, lalu ada manik-manik mutiara, contohnya seperti ini, 2 antai, ini yang kecil dan ini yang satunya, ini beda ukuran.
Nah, lalu harganya yaitu 15.000. Lalu manik-manik kristal kecil 3 antai seperti ini. Contohnya yaitu 3 antai itu 25.000, sekecil ini, sekitar 25.000. Lalu ada manik-manik kristal besar, itu per bijian, bisa per antai. Yang untuk per antai sebesar ini, dan yang per bijiannya ada yang segini. Kalau yang per bijian itu di toko D 3.500, cuma 5 biji. Nah, selanjutnya yaitu kancing. Kancing di sini untuk membuat kreasi dari kain perca untuk bros kalau saya. Nah, lalu di sininya untuk putiknya atau yang di tengah. Lalu bisa menutupi bagian-bagian yang bekas dijahit atau bekas lem tembaknya. Nah, bisa ditutupi oleh ini agar bagus dan cantik. Nah, ini ada 6 biji atau setengah lusin dari toko E, yaitu 2.500. Selanjutnya yaitu kain perca. Kain perca itu kain yang sudah terpakai tapi masih bisa dipakai lagi untuk kerajinan lainnya atau masih bagus. Nah, ini contoh kain perca itu dari kerudung yang sudah tidak terpakai karena bolong. Saya yang masih bagusnya dibuat ini lingkaran, lalu dibagi 4, lalu bisa dijahit ini, nah, seperti ini. Nah, itu bisa buat bros bunga. Nah, ini seperti ini. Nah, di sininya kita nanti tutupin sama tadi, kayak seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu untuk belakangnya atau pengaitnya atau brosnya yang buat itu. Nah, kita bisa pakai bros seperti ini. Ini sudah ada ini di sini. Atau bisa ini buat manik-manik juga. Terus manik-manik. Nah, lalu ada benang. Benang yang saya pakai itu ada 2. Yaitu ada benang kain yang biasa dijahit. Lalu ada senar untuk manik-manik. Nah, yang saya pakai itu 0,2 diameternya. Nah, jadi jumlah semuanya itu total 66.000, dan biaya produksi atau biaya tenaga kerja langsung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 1, biaya per orangnya yaitu 5.000. Nah, total BKTL yang harus dibayar yaitu 5.000. Nah, lalu ada biaya produksi atau biaya pendukung bahan. Ada kemasan. Kemasan saya tidak banyak, yang ada saja. Jadi seperti ini kemasannya. Nah, lalu dimasukkan. Misalkan ini konektor. Masukkan seperti ini. Udah, langsung pelanggan kresek. Nah, itu sekitar beberapa biji. Untuk bensinnya juga, karena kalau misalkan ketemuan atau COD atau ke tempat waktu di Car Free Day. Nah, lalu ada kantong plastiknya. Untuk selain itu lalu dimasukin ke plastik kresek. Nah, harganya sekitar jadi totalnya seluruhnya 15.000. Nah, lalu ada harga pokok produksi atau HPP per unitnya. Total biaya produksi, total biaya bahan baku langsungnya yaitu 66.000, biaya tenaga kerja langsungnya 5.000, biaya pendukungnya itu 15.000, total biaya produk atau HPP-nya yaitu 86.000 seluruhnya.
Untuk produk yang dihasilkan, saya baru bisa bikin 7. HPP per unitnya yaitu 12.300. Berapa keuntungan kotor atau omset produkmu? Ada harga jualnya yaitu 20.000 dan HPP per unitnya yaitu 12.300. Nah, lalu ada berapa keuntungan kotor atau omset produkmu? Item harga jualnya itu berbeda-beda, tapi saya yang ditulis di bukunya KTI 20.000 karena setiap yang saya jual itu berbeda-beda bagaimana sukaran dalam membuatnya dan bahan-bahan yang dibutuhkan juga berbeda. Nah, seperti ini yang paling murah. Ini konektor dan HPP per unitnya yaitu 12.300. Keuntungan kotor per unit yaitu 7.700. Nah, selanjutnya itu ada perkiraan biaya operasional. Biaya operasional yaitu biaya promosi. Biaya promosi saya menggunakan kuota atau promosi dan melalui media sosial, tapi tidak semuanya. Kenapa? Karena saya hanya menawarkan kepada teman-teman saya yang ada di kota saya, belum keluar kota, karena kalau misalkan ada yang beli keluar kota dan pengemasannya belum cukup baik, dikhawatirkan akan rentan berjalannya juga, itu belum tahu caranya juga bagaimana. Itu sekitar kalau pakai kuota itu 50.000. Total biaya operasional per bulannya itu 50.000. Perhitungan untuk menutup biaya operasional titik impas per unitnya itu 50.000 dibagi 7.700 dengan biaya operasional sebesar 50.000 per bulan, maka harus menjual sebanyak 7 untuk menutup biaya operasional. Nah, perhitungan balik modalnya, balik modal per unit 86.000 dibagi 7.700 dengan modal 86.000, maka akan balik modal setelah menjual sebanyak 11 unit. Nah, lalu strategi pemasaran, marketing mix yang tepat itu seperti ini. Nah, ini ada produk atau jasa, produk apa saja yang dijual, detailnya produk dan macam-macamnya. Saya tulis di sini gelang dan konektor. Nah, harga jual dari masing-masing produk yaitu berbeda atau bervariasi dari 15.000 hingga 40.000. Nah, tempat atau distribusinya sebut dijual bisa COD, offline dan online juga bisa. Lalu promosinya, strategi promosi dan media yang akan digunakan untuk mempromosikan produk ini yaitu lewat online atau offline, jadi Bukalapak di kabupaten atau capil. Bisa lewat WA atau COD juga. Nah, lalu menghitung biaya marketing untuk memastikan biaya yang kamu keluarkan efisien. Rencananya itu seperti ini. Komponennya yang pertama itu ini WA, jumlah barang yang kuota, harga satuannya itu saya beli yang 8 GB, sekitar harga 50.000-an, total biaya 50.000. Nah, untuk hasil penjualan saya itu 3 barang yang terjual seperti ini. Nah, pada hari Minggu, pada tanggal 29 November, jumlah stok yang tersedia itu 7, jumlah barang yang terjual itu 1, jenis varian yang banyak dibeli yaitu gelang, jenis varian produk yang paling sedikit dibeli yaitu konektor, jumlah pemasukan yaitu 20.000. Nah, untuk minggu kedua, di hari Minggu juga, Minggu tanggal 6 Desember, jumlah stok yang tersedia 6, jumlah barang yang terjual 2,
Jenis variasi produk yang banyak dibeli yaitu konektor masker. Jenis varian produk yang paling sedikit dibeli yaitu gelang. Jumlah pemasukannya itu 30.000. Jadi satu konektor tuh ini yang terjual yang 15.000. Nah, dalam penjualan yang saya jual aksesoris ini agak sulit karena mungkin dari harga, bahan yang digunakan juga berbeda, dan tingkat kesukaran dalam membuat gelang itu berbeda-beda. Jadi contohnya yaitu ada konektor ini yang murah. Ini banyak kayak gini. Ini sekitar 15.000. Dan ini agak mudah sih. Jadi nggak rumit banget kan biasanya. Terus ada yang 20.000. Bahan ini biasa modelnya. Tetapi dalam bahannya ini bagus. Karena ini dari kristal. Manik-manik kristal yang besar. Dan ini juga motif-motif pasirnya juga yang besar. Nah, lalu ada yang ini juga, ini 20.000. Nah, ini gelang. Dan untuk bahannya juga ini dari manik-manik kristal tapi yang kecil. Nah, kalau misalkan kebesaran atau kekecilan bisa diukur di sini. Nah, untuk yang tadi ada bahan-bahan gegep atau tang itu buat ini, buat memasukkan pengaitnya. Nah, ada juga di sini yang 30.000. Jadi seperti ini. Nah, ini tingkat kerumitan dalam membuatnya itu agak sulit. Nah, lalu ini ada manik-manik kristalnya juga. Nah, ini nggak pakai pengait tadi, jadi cuma pakai ini doang. Ini contohnya seperti ini. Lalu selanjutnya ada yang 40.000. Ini seperti ini contohnya. Nah, ini dari manik-manik kristal. Ini ada yang kecil manik-manik kristalnya, dan ada yang besar di samping. Nah, contohnya ini. Nah, ini juga bolak-balik ada. Jadi ini banyak digunakan manik-manik kristalnya. Jadi harganya juga menentukan berbeda. Nah, ini juga bisa diukur panjang pendek. Kesan dan pesan yang saya dapat dari mata kuliah pendidikan kewirausahaan ini, saya bisa berjualan yang benar itu seperti apa, dengan ada tahapan-tahapannya, bagaimana mencari peluang usaha. Jadi saya harus banyak mencari inovasi agar lebih menarik lagi. Maaf bila dalam penyampaian ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.